Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 berpikir komputasional akan menyajikan program pencatatan aktivitas olahraga dengan perhitungan kalori terbakar. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri bersama teman-teman saya. Saya Nasyafa Farisa dengan NIM 1632584 dengan teman saya. Saya Tila Zahra dengan NIM 163252666. Saya Kenny Fortuna Della Rosa dengan NIM 163253444. Saya Emraihan Faik dengan NIM 16325338. Saya Muhammad Fadlul Fazaki dengan NIM 163252236. Latar belakang. Banyak pelari menghadapi kesulitan dalam melacak dan memantau metrik lari mereka seperti jarak, waktu, kecepatan, dan estimasi kalori yang terbakar. Karena aplikasi yang ada seringkali rumit atau memberikan data yang kurang akurat, yang pada akhirnya bisa mengurangi motivasi berolahraga. Kemudian ada tujuan, untuk mengatasi masalah ini, dikembangkanlah program sederhana yang berfungsi untuk mencatat aktivitas lari dan menghitung hasilnya dengan mudah. Selanjutnya, flowchart akan dijelaskan oleh Sheila. Pada flowchart ini menunjukkan bagaimana proyek kami ini berjalan. Pertama-tama, pengguna akan ditampilkan sebuah menu utama yang terdiri dari 3, yaitu tambah aktivitas, yang kedua itu lihat aktivitas, dan yang ketiga itu keluar. Jika pengguna ingin menambahkan aktivitas, pengguna harus mengetik angka 1. Setelah mengetik angka 1, maka pengguna harus menginput jarak dalam satuan kilometer, input waktu dalam satuan menit, dan input berat badan dalam satuan kilogram. Setelah itu, maka sistem akan otomatis mengeluarkan output berupa kecepatan, pace, dan juga kalori yang terbakar. Kemudian, setelah itu, maka program akan kembali lagi ke menu utama. Jika pengguna tidak ingin menambahkan lagi aktivitas, maka pengguna bisa melihat aktivitas. Jika pengguna ingin melihat aktivitas, maka pengguna harus mengetik angka 2. Jika pengguna sebelumnya telah menambahkan aktivitas, maka akan keluar riwayat aktivitas sebelumnya. Jika belum ada aktivitas yang tercatat, maka program akan langsung mengeluarkan tulisan tidak ada aktivitas yang tercatat dan akan kembali lagi ke menu utama. Setelah itu, jika pengguna tidak lagi ingin menambahkan aktivitas ataupun melihat riwayat aktivitas, maka pengguna bisa mengklik angka 3, lalu keluar, dan program ini selesai. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roy mengenai algoritma program. Oke, saya akan menjelaskan mengenai desain algoritma yang kami pakai. Nah, pemanfaatan algoritma yang kami pakai ini ada 4, yakni sequence, selection, repetition, dan array. Yang pertama adalah sequence. Nah, pada sequence ini digunakan untuk menjalankan langkah-langkah program secara berurutan. Nah, pada program kami ini, langkah-langkah dimulai dari menampilkan menu, menerima input jarak, waktu, dan berat badan dari pengguna. Kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan kecepatan, kalori, dan pace. Sehingga menyimpan hasilnya ke dalam data list, dan juga program akan menampilkannya di layar. Setelah itu selection. Nah, selection ini atau yang disebut juga percabangan diterapkan pada pilihan menu yang kami sesuaikan pada pengguna. Nah, pada program kami ini langkah-langkahnya dimulai dari pengguna memilih menu. Jadi seperti yang sudah teman saya sampaikan tadi, ada 3 menu. Yang pertama, ketika pengguna ingin menambahkan aktivitas, pengguna akan menginput jarak, waktu, dan berat badan secara manual, kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan kecepatan, pace, dan kalori, sehingga menyimpan hasilnya ke dalam data list dan menampilkannya ke layar. Nah, setelah itu pengguna memilih menu kedua dan ketiga yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian array itu atau yang disebut juga larik digunakan untuk menyimpan sekumpulan atau sederetan variabel yang bertipe data sama. Pada program kami ini array-nya digunakan untuk data seperti jarak, waktu, kecepatan, pace, dan kalori yang disimpan dalam list yang terpisah. Sehingga nanti data-data tersebut dapat diakses kembali serta ditampilkan ketika pengguna melihat menu riwayat akses. Selanjutnya repetition yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai repetition atau perulangan. Repetition ini digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa perintah secara berulang-ulang selama suatu kondisi perintah tersebut masih terpenuhi. Pada program kami terdapat fungsi repetition while true yang digunakan untuk mengulang tampilan menu utama agar program terus berjalan hingga si pengguna memilih menu keluar. Selain itu, terdapat juga fungsi for yang berguna untuk menampilkan setiap data aktivitas pengguna berdasarkan jumlah data yang disimpan. Dan selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengenalan pola pada program kami. Pengenalan pola sendiri definisinya adalah kemampuan untuk menemukan persamaan atau perulangan langkah dalam satu proses. Pada program kami terdapat 2 pola. Yang pertama adalah pengulangan proses memasukkan data aktivitas di mana si pengguna secara terus-menerus mencatat jarak, lama waktu, serta berat badannya. Dan yang kedua, terdapat juga riwayat aktivitas di mana program kami dapat melakukan pengulangan untuk mencari dan mempresentasikan setiap data yang telah tersimpan dalam daftar. Kemudian rekan saya akan mendemonstrasikan program kami.
Baik, kepada Kenny, dipersilakan untuk menjelaskan demonstrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan demonstrasi dari program kami. Jadi pertama, terdapat pilihan utama ada 3 menu, yaitu tambah aktivitas, lihat riwayat aktivitas, dan keluar. Untuk kali ini saya akan memilih menunya yang tambah aktivitas, berarti kita ketik 1. Setelah itu, program akan meminta inputan data seperti jarak dalam kilometer. Saya akan memasukkan jaraknya 12 kilometer. Setelah itu memasukkan inputan data waktu, saya masukkan waktunya 75 menit. Setelah itu input data berat badan dalam kilogram, saya masukkan 50 kg. Inputan tadi telah tersimpan pada sistem, dan outputannya pun keluar dengan outputan kecepatan, pace, dan kalori. Setelah itu, apabila pengguna ingin melihat riwayat aktivitas, maka pengguna bisa mengetik angka 2. Riwayat aktivitas tadi pun tersimpan di sistem, dan apabila pengguna tidak ingin lagi menambah aktivitas dan tidak lagi melihat riwayat aktivitas, pengguna bisa keluar dengan mengetik angka 3. Program pun selesai. Dari program yang telah saya jelaskan tadi, bisa ditarik kesimpulan, pikir komputasional adalah pendekatan penyelesaian masalah yang dilakukan secara terstruktur, logis, dan efisien. Kemampuan ini menjadi sangat penting di kehidupan sehari-hari karena teknologi sudah menjadi hal yang krusial bagi kehidupan kita. Dan salah satu penerapan berpikir komputasional adalah dengan pembuatan program pencatatan aktivitas olahraga tadi, yang dimana dapat mengolah data seperti jarak, waktu, kecepatan, pace, dan kalori secara otomatis. Program tersebut tidak hanya membantu pengguna memantau aktivitas fisik, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap logika pemrograman. Selain itu, penerapan berpikir komputasional memberikan manfaat praktis sekaligus edukatif. Sekian dari presentasi kami mengenai latar belakang, tujuan, pengenalan flowchart, pengenalan pola, dan dekomposisi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.